Nah, jatuhnya Napoleon Bonaparte ini itu mengakibatkan seluruh keluarga besar Napoleon ikut diusir dari Prancis. Nah, salah satunya adalah Louis Napoleon Bonaparte, keponakan Napoleon yang masih berusia 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di videoku. Kali ini Nanimul mau ngebahas tentang sejarah Prancis, yaitu Napoleon III yang merupakan keponakan Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon III memerintah Prancis selama kurang lebih 20 tahun sebelum ia digulingkan. Nah, dikenal sebagai Napoleon III itu dia tidak dimaksudkan untuk menjadi penerus Napoleon Bonaparte ketika dia lahir. Jadi, gimana sih kisah selanjutnya Napoleon III ini? Yuk, langsung aja mari kita bahas. Charles Louis Napoleon atau dikenal Napoleon III lahir di Paris pada tanggal 20 April 1808. Ia adalah putra ketiga dari 3 bersaudara. Lahir dari pasangan Louis Bonaparte yang merupakan saudara ketiga Napoleon Bonaparte, di mana ia mengangkat Louis jadi Raja Belanda. Yang pada saat itu Napoleon Bonaparte itu menaklukkan wilayah yang sekarang menjadi Belanda, dan ibunya yang bernama Hortense de Beauharnais yang merupakan putri permaisuri Josephine dari pernikahan yang awal. Lalu siapa sih si permaisuri Josephine ini? Jadi, pada tanggal 2 Desember 1804, Napoleon Bonaparte, paman dari Napoleon III, kan adalah seorang perwira militer asal Korsika yang dinobatkan menjadi kaisar Prancis. Nah, lalu dia ini menikah dengan Josephine, diangkat tuh menjadi Ratu Prancis. Namun pada pernikahan mereka tidak bertahan lama. Nah, pada tahun 1810, Napoleon menceraikan Josephine. Kenapa bisa menceraikan? Karena ketidakmampuan Josephine menghasilkan keturunan dengannya, guys. Josephine pada saat itu tuh sudah mempunyai 2 anak, tapi keduanya tuh merupakan hasil dari pernikahan Josephine yang sebelumnya. Nah, salah satu anaknya ya ini, ibunya si Napoleon III yang dijodohkan dengan adik suami Josephine yang bernama Louis Bonaparte. Namun, perjodohan orang tuanya tuh tidak terlalu harmonis, tapi mereka dikaruniai 3 anak. Yang pertama, putra pertama mereka, Napoleon Charles, yang meninggal di usia yang masih sangat muda, guys. Lalu yang kedua, masalah kedua tuh Hortense dicurigai melakukan perselingkuhan. Ketika Louis Napoleon lahir, ayahnya tuh masih nggak yakin bahwa dia tuh anaknya, katanya. Karena memiliki hubungan keluarga dengan Napoleon Bonaparte, Hortense ini tuh ikut terusir dari Prancis. Lalu ia menetap di Swiss sekaligus berpisah dengan suaminya yang tinggal di Italia. Nah, si Louis Napoleon itu tinggal dan besar bersama ibunya. Lalu pengasingan. Nah, kenapa sih terjadi pengasingan? Seiring berjalannya waktu, tahta Napoleon Bonaparte itu semakin terancam. Kegagalan invasi ke Rusia sempat menyebabkan Napoleon diasingkan di Pulau Elba. Tidak sampai setahun, Napoleon itu berhasil kabur ke Prancis. Lalu, Napoleon membangun kembali kekuatan militer Prancis sebagai pembuktian kepada Eropa bahwa Napoleon Bonaparte belum habis. Tapi usaha Napoleon gagal. Dia menelan kekalahan di pertempuran Waterloo dan Napoleon harus diasingkan kembali. Kali ini Napoleon Bonaparte itu dikucilkan ke Pulau Saint Helena, pulau yang terletak di Samudra Atlantik bagian selatan. Nah, jatuhnya Napoleon Bonaparte ini tuh mengakibatkan seluruh keluarga besar Napoleon ikut diusir dari Prancis. Nah, salah satunya adalah Louis Napoleon Bonaparte, keponakan Napoleon yang masih berusia 7 tahun. Yes. Louis Napoleon dan ibunya tuh pindah ke Swiss. Ayahnya yang bernama Louis ini tuh tinggal di Italia. Hingga usia 13 tahun, Louis Napoleon tidak bersekolah. Sebaliknya, ia memiliki guru sendiri yang mengajarinya bahasa Prancis, sejarah, matematika, dan seni. Dia menyukai olahraga, senam, berenang, dan menunggangi kuda, guys. Pada tahun 1840, kudeta yang gagal.
Louis Napoleon selalu tertarik pada politik. Dia mengorganisir kudeta untuk mengambil alih kekuasaan dan mengakhiri pemerintahan Raja Louis Philippe. Namun dia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, guys. Dia dipenjara di Benteng Ham yang berada di Departemen Somme atau Barat Laut Prancis lah ya. Nah, di penjara dia banyak membaca buku tentang sejarah dan politik. Berkat bantuan teman-temannya nih, ia mampu menyamar sebagai pelukis dan melarikan diri dari penjara pada tahun 1846. Ia mencari perlindungan di London, Inggris, di mana ia tinggal selama 2 tahun. Nah, pada tanggal 1848, Louis Napoleon terpilih sebagai Presiden Republik. Revolusi pecah lagi nih di Prancis. Nah, Prancis tidak lagi menginginkan Raja Louis Philippe berkuasa. Sebaliknya, mereka tuh ingin bisa memutuskan siapa yang memerintah Prancis. Pemilihan umum diselenggarakan dan pada 10 Desember 1848, Louis Napoleon terpilih sebagai Presiden Republik baru. Dia dipilih ke Palais de Els gitulah ya. Tahu nggak sih bahwa Louis Napoleon itu disebut sebagai pangeran presiden? Dia terpilih sebagai presiden republik, tetapi dia juga seorang pangeran karena dia adalah keturunan saudara laki-laki Napoleon I. Dia adalah presiden pertama yang terpilih dengan hak pilih universal, meskipun pada saat itu hanya laki-laki yang dapat memilih, guys. Dia pemilu gitu ya, pemilihan umum gitu, tapi ini tuh bedanya cuma laki-laki yang bisa memilih. Nah, pada tanggal 2 Desember 1882, Louis Napoleon menjadi kaisar. Dia diberi nama Napoleon III. Pasalnya pada tahun 1814, putra Napoleon I sempat menjadi kaisar dalam waktu yang sangat singkat dan diberi nama Napoleon II. Pada masa modern, nah pada tahun 1853 Napoleon III mengubah Paris. Nah, pada masa pemerintahannya, Napoleon itu memutuskan untuk memodernisasi Paris, ibu kota Prancis ya. Rumah-rumah tua dihancurkan hingga dibangunnya tuh gedung-gedung baru yang megah dan jalan yang besar lebar yang akan meningkatkan arus lalu lintas. Taman-taman besar seperti Bois de Vincennes diciptakan untuk memberikan tempat bagi warga Paris berjalan-jalan. Perang Crimea. Nah, pada tahun 1854, Perang Crimea itu Prancis dan Inggris berperang dengan Rusia di Crimea, dekat Laut Hitam ya. Nah, pada tanggal 20 September 1854, Inggris mengalahkan Rusia dengan pertempuran Alma atau nama sungai gitu ya. Nah, setelah pengepungan yang berlangsung selama setahun, Prancis dan sekutu Inggrisnya merebut pelabuhan Sebastopol. Nah, pada tanggal 30 Maret 1856, perdamaian ditandatangani di Paris. Lalu pada tahun 1859, pertempuran untuk persatuan Italia. Nah, selama periode kekaisaran kedua, Italia terdiri dari banyak negara kecil-kecil yang ingin bergabung menjadi satu negara. Nah, Napoleon III mendukung gagasan ini dan bergabung dengan banyak negara Italia untuk berperang melawan Austria. Ia berhasil dalam pertempuran Solferino pada tanggal 24 Juni 1869. Nah, tahu nggak sih bahwa pertempuran Solferino sangat mengerikan dan berdarah. Setelah melihat begitu banyak tentara yang terluka, seorang pemuda Swiss memutuskan untuk mengorganisir bantuan penyelamat untuk merawat mereka yang terluka, tanpa memandang kewarganegaraan atau kesetiaan mereka. Nah, organisasi inilah yang disebut Palang Merah. Pada tahun 1870, berakhirlah Kekaisaran Kedua Prusia atau nama lama Jerman.
dan Prancis berperang, guys. Napoleon III memimpin pasukannya berperang, tetapi ia dan tentaranya dikalahkan dan ditangkap di Sedan pada tanggal 2 September 1870. Ini adalah akhir dari kekaisaran kedua. Nah, Napoleon III dipenjara selama beberapa bulan sebelum diasingkan ke Inggris. Dia tidak akan pernah kembali ke Prancis seperti pamannya Napoleon I. Napoleon III meninggal di pengasingan pada tanggal 9 Januari 1873. Ia dimakamkan di Inggris di biara Farnborough. Sekian ya cerita singkat dari Napoleon III. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.